Australia gemetar. Timnas Bahrain kocar-kacir. Alhamdulillah ini dia mantap. Resmi, Timnas Indonesia resmi ketiban untung besar jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak videonya sampai selesai, admin jamin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Senggol Patrick Kluivert. Bojan Hoda sebut pemain Persib Bandung ini layak perkuat Timnas Indonesia. Siapa dia? Mengejutkan. Langkah mengejutkan Erick Thohir. Kabarnya sudah beredar. Timnas Indonesia U20 segera kontrak Shin Tae-yong untuk gantikan Indra Syafri. Wah, simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Bisa bikin geger. Patrick Kluivert berpotensi panggil 4 pemain kejutan ini ke Timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Siapa saja mereka? Inilah prediksi 3 kiper yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Martin Paes kunci slot, Hernando Ari tersisi. Jelang hadapi Australia, media asing sebut faktor ini bikin Timnas Indonesia semakin terbuka ke Piala Dunia 2026. Apa itu? Mengejutkan, penjualan tiket ludes. Timnas Indonesia nyaris dipastikan bakal dikepung puluhan ribu supporter Australia di Sydney. Beda nasib dengan Timnas Indonesia. Fans Malaysia tangisi negaranya yang tak lolos Piala Asia U20 2025. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Australia gemetar. Timnas Bahrain kocar-kacir. Alhamdulillah ini dia mantap. Resmi, Timnas Indonesia resmi ketiban untung besar jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa itu? Simak videonya sampai selesai, admin jamin kalian akan sangat bahagia ketika mendengarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ketiban untung jelang pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan kembali meraih mimpi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berbagai persiapan pun terus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan para asistennya demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, termasuk menyaksikan beberapa pertandingan di Liga 1 2024 hingga 2025 untuk memantau sekaligus mencari bakat-bakat baru. Jelang menghadapi Australia dan Bahrain tersebut, Patrick Kluivert ketiban untung. Lantas, apa saja kabar baik yang diterima pelatih asal Belanda tersebut? Berikut ulasannya. Australia terancam pincang saat menjamu skuad Garuda, karena 7 pemain mengalami cedera di klubnya masing-masing. Mereka adalah Kusini Yingi, Thomas Deng, Harry Souttar, Jordan Bos, Conor Mchalve, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Jika ketujuh pemain ini membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang, ini menjadi keuntungan Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mencuri 1 poin atau bahkan meraih kemenangan di markas Australia. Ula Romeni hampir dipastikan bisa turun berlaga saat Timnas Indonesia menghadapi Australia. Pasalnya, dia telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah setia di London, Inggris, pada Sabtu, 8 Desember 2025. Pemain Oxford United ini akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk lini serang Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas Indonesia saat ini sedang tampil cukup impresif bersama klubnya masing-masing. Mulai dari Pratama Arhan, Bangkok United, Asnawi Mangkualam, Port FC, hingga Elkan Bagot, Blackpool FC. Situasi ini akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia.
karena performa para pemain itu bisa dibawa ketika bergabung ke tim nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan pihaknya akan charter pesawat untuk mengantar para pemain timnas Indonesia selama laga lawan Australia dan Bahrain. Erick Thohir mengungkapkan, hal ini dilakukan agar para pemain tidak kelelahan dan fit ketika bertanding. Kemarin ketemu dengan Patrick, masih bahas soal persiapan lawan Australia. Karena pemain-pemain abroad di Eropa dan Amerika itu baru selesai bertanding pada 16 Maret. Martin Paes itu kan kalau perjalanan jauh banget, yang dari Eropa juga perjalanan bisa Desember 16 jam. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 sampai Australia pada 18. Itu yang sedang didiskusikan, ujar Erick di Stadion Pakansari, Bogor. AFC memastikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain bakal tetap digelar di SUGBK. Hal ini membuat keinginan Bahrain untuk memindahkan laga keluar Indonesia dipastikan pupus. Sebelumnya, Bahrain meminta kepada AFC dan FIFA memindahkan laga melawan timnas Indonesia keluar dari tanah air. Hal ini merupakan buntut dari serangan di media sosial kepada Federasi Sepak Bola Bahrain usai pertemuan pertama yang kontroversial. Pada laga tersebut, Bahrain diuntungkan dengan keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang membiarkan laga terus berjalan saat waktu tambahan telah habis. Keputusan itu membuat Bahrain akhirnya bisa meraih hasil imbang 2-2 melawan timnas Indonesia. Senggol Patrick Kluivert, Bojan Hodak sebut pemain Persib Bandung ini layak perkuat timnas Indonesia. Siapa dia? Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, seakan menyenggol pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk memanggil salah satu pemainnya, yakni Adam Alisson. Pasalnya menurut Bojan, Adam Alisson akhir-akhir bermain bagus dan layak untuk memperkuat skuad Garuda. Ya, penampilan Adam Alisson memang tengah mendapat sorotan, terutama usai laga PSIS Semarang versus Persib di pekan ke-22 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Minggu 2 Februari 2025. Adam Alisson menunjukkan permainan gemilang sebagai gelandang tengah. Tak hanya sebagai pemutus serangan lawan, namun juga membantu lini penyerangan Persib Bandung, hingga akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan skor 1-0 atas PSIS. Melihat permainan Adam Alisson yang begitu luar biasa, Bojan menilai Kluivert harus melihat pemainnya tersebut. Untuk ini, terkait peluang Adam Alisson main di timnas Indonesia, lebih baik Anda tanyakan kepada pelatih timnas, Tuan Kluivert. Ketika dia datang untuk menonton, silakan tanyakan padanya, kata Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, 11 Februari 2025. Pelatih asal Kroasia ini akui Adam Alisson bermain dengan sangat bagus. Tapi tidak hanya di laga melawan PSIS Semarang, namun juga saat bermain di laga-laga sebelumnya. Di beberapa pertandingan terakhir, dia bermain dengan bagus. Adam adalah pemain yang bagus, ucapnya. Akan tetapi, lanjutnya, Adam Alisson harus beradaptasi lebih dulu di awal-awal kedatangannya ke Persib Bandung, terutama mengenai kebugarannya. Dia sebelumnya ada jeda yang panjang karena ketika dari Borneo, Adam tertunda kedatangannya. Dia juga terlambat ikut berlatih dan dia juga berat badan, naik beberapa kilo, sambung Bojan Hodak. Tetapi sekarang sudah makin membaik dan kami memilikinya untuk sisa musim ini, yang mana dia adalah pemain penting, bebernya. Dalam laga terdekat, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, pada Minggu 16 Februari 2025. Mengejutkan. Langkah mengejutkan Erick Thohir. Kabarnya sudah beredar. Timnas Indonesia U20 segera kontrak Shin Tae-yong untuk gantikan Indra Syafri. Wah, simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Spekulasi terbaru beredar bahwa Shin Tae-yong berpotensi dikontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 untuk menggantikan Indra Syafri. Hal ini tak lepas dari performa kurang memuaskan di Challenge Series 2025 di Sidoarjo, yang membuat posisi Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 mendapat sorotan tajam.
Banyak penggemar yang kecewa dan mendesak agar Shin Tae-yong kembali mengambil alih kepemimpinan tim muda Garuda. Seperti diketahui, Challenge Series 2025 adalah turnamen mini yang dirancang sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan tim-tim U20 dari Yordania, Suriah, dan India. Sayangnya, performa Garuda Muda tidak sesuai harapan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Indra Syafri menegaskan bahwa meskipun hasilnya tidak memuaskan, laga-laga tersebut memberikan banyak pelajaran berharga bagi tim. Dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk belajar. Terutama malam ini, semua pemain saya pikir sudah bermain bagus, kata Indra Syafri melalui konferensi pers setelah pertandingan, dinukil dari Antara. Ia juga menambahkan bahwa tim pelatih kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Asia U20 mendatang. Kami sudah nampak gambaran sekarang bagaimana kualitas nanti yang akan dihadapi di Piala Asia 2025. Kami saat ini memang coba mencari informasi, lanjutnya. Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kekecewaan para fans. Banyak supporter yang menilai bahwa satu-satunya solusi agar timnas U20 tampil lebih baik adalah dengan mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Di media sosial, banyak yang menyuarakan ketidakpuasan mereka dan berharap agar Shin Tae-yong, yang sebelumnya melatih timnas Indonesia senior, kembali memimpin timnas U20. Shin Tae-yong sendiri telah resmi diberhentikan oleh PSSI dari posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat berbagai prestasi yang telah diraih selama masa kepemimpinannya. Namun setelah pemecatannya, Shin Tae-yong memilih untuk kembali ke Korea Selatan dan menyatakan keinginannya untuk beristirahat sejenak. Pernah ada tawaran menjadi pelatih, dan saya ingin istirahat dulu, kata Shin Tae-yong. Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih, Shin Tae-yong ternyata masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Menurut Kim Jong-jin, tangan kanannya selama ini, ST berencana menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia di Sydney. Dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan, timnas, bermain di Sydney. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana, ungkap Kim Jong-jin dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier. Terlepas dari kritik yang datang, Indra Syafri tetap berkomitmen untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20 sebaik mungkin. Baru-baru ini, ia kembali memanggil 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Di Piala Asia U20 2025, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Laga perdana timnas Indonesia U20 akan menghadapi Iran pada 13 Februari, yang akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Tiongkok. Dengan banyaknya tekanan yang dihadapi Indra Syafri, publik kini menunggu bagaimana perkembangannya ke depan. Akankah timnas U20 mengalami perubahan positif? Atau justru pergantian pelatih benar-benar diperlukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bisa bikin geger. Patrick Kluivert berpotensi panggil 4 pemain kejutan ini ke timnas Indonesia untuk lawan Australia dan Bahrain. Siapa saja mereka? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi membuat kejutan dengan memanggil 4 pemain bintang ini unut menghadapi Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan kembali bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret mendatang. Pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang 2 laga penting itu, Patrick Kluivert bisa membuat kejutan dengan memanggil 4 bintang ini. Siapa saja? Ezra Walian bisa menjadi opsi yang cukup menarik untuk lini depan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Pemain naturalisasi ini mempunyai kemampuan passing pendek dan panjang yang akurat, serta tendangan cukup keras.
Dipanggilnya Ezra Walian akan menambah opsi lini serang timnas Indonesia yang sejauh ini belum cukup optimal. Sadil Ramdhani pernah menjadi andalan Shin Tae-yong saat masih menangani timnas Indonesia pada periode 2020 hingga 2023 lalu. Namun, selepas Piala Asia 2023 lalu, nama Sadil Ramdhani tidak pernah lagi dipanggil oleh STY ke timnas Indonesia. Dengan masuknya Patrick Kluivert ke kursi pelatih, ini menjadi kesempatan bagi winger 26 tahun tersebut. Apalagi, dia masih cukup diandalkan oleh klubnya, Sabah FC yang berkompetisi di Liga Super Malaysia. Dipecatnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia membuat nama Elkan Bagot diprediksi akan kembali dipanggil. Terlebih, dia sudah bisa kembali bermain bersama klubnya, Blackpool, usai mengalami cedera selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat Elkan Bagot layak dipertimbangkan untuk dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Klok memang mulai kehilangan tempat di lini tengah timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 lalu. Namun, kehadiran Klok sebagai pemain senior di timnas Indonesia dinilai cukup penting untuk menghadapi laga krusial. Meski tidak menjadi pilihan utama, tetapi setidaknya pemain Persib Bandung ini bisa mencairkan suasana di ruang ganti. Inilah prediksi 3 kiper yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Martin Paes kunci slot, Hernando Ari tersisi. 3 kiper yang kemungkinan dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada Maret. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadium Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Tim kepelatihan Patrick Kluivert tengah memantau pemain untuk membentuk skuad Timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg juga memantau pemain di Liga 1. Sebelumnya mereka memantau langsung pemain-pemain timnas yang berlaga di Belanda. Terbaru, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat menyaksikan secara langsung pertandingan Malut United versus Borneo FC di Stadion Kiaraha, Ternate, Senin, 10 Februari 2025. Berikut prediksi 3 kiper yang dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Martin Paes akan mengunci 1 slot kiper timnas Indonesia. Ia adalah kiper utama timnas Indonesia saat ini. Kiper FC Dallas itu sudah memiliki 6 caps di timnas Indonesia. Paes bahkan selalu menjadi starter dalam 6 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Borneo FC ini kemungkinan dipanggil untuk menjadi pelapis Martin Paes. Sebelumnya, Nadeo juga dipanggil ke timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat melihat langsung penampilan Nadeo saat laga Malut United versus Borneo FC. Bahkan keduanya sempat berbincang dengan Nadeo. Statistik di Liga 1 sejauh musim ini berjalan, Nadeo kebobolan 16 dari 18 laga. Ia juga mencatatkan 9 kali clean sheet. Hernando Ari kemungkinan akan comeback ke timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir timnas Indonesia, ia absen karena cedera bahu. Penampilan di Liga 1 bersama Persebaya, ia kebobolan 17 kali dari 14 laga. Hernando Ari mencatatkan 4 kali clean sheet. Posisi Hernando juga bisa terancam oleh kiper Persis Muhammad Riyandi. Di era Shin Tae-yong, Riyandi juga dipanggil ke timnas Indonesia. Ia masuk ke dalam skuad saat melawan Jepang dan Arab Saudi, di mana saat itu Hernando absen karena cedera. Statistik Riyandi di Liga 1, kebobolan 26 kali dan mencatatkan 2 clean sheet. Jelang hadapi Australia, media asing sebut faktor ini bikin timnas Indonesia semakin terbuka ke Piala Dunia 2026. Apa itu? Timnas Indonesia disebut kian berpeluang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026.
Hal tersebut disampaikan salah satu media Vietnam, Soha Phan jelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pasukan Patrick Kluivert disebut punya kabar baik jelang bertamu ke markas Australia. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan berpeluang mencuri poin penuh pada laga tandang nanti. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pemain Australia yang dikabarkan mengalami cedera jelang menghadapi Timnas Indonesia. The Socceroos, julukan Timnas Australia, dikabarkan terancam kehilangan 7 pemain andalan mereka jelang melawan skuad Garuda. Situasi kurang bagus tim lawan itu yang diakini membuat Timnas Indonesia berpeluang lebih untuk mencuri kemenangan demi menjaga asa merebut tiket ke Piala Dunia 2026. 7 pemain tim Australia yang cedera termasuk Kusini Ingi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Souttar, Leicester City, Jordan Bos, Westerlo, Conor Mchalfe, Este Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma, tulis media Vietnam, Soha Phan. Jika bintang-bintang tersebut absen pada pertandingan melawan Indonesia, tim Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, lanjut mereka. Sebaliknya, tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan untuk mendulang poin, guna memperkokoh keunggulan mereka dalam perebutan tiket ke babak playoff saat berhadapan dengan lawan seperti Bahrain dan Cina, tulis media Vietnam menambahkan. Sementara di kubu Timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert hanya tidak bisa memainkan 2 pemain yang kemungkinan absen. Pertama, Justin Hubner yang masih harus menjalani hukuman kartu merah. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan tidak dalam kondisi bugar alias cedera. Sedangkan untuk tim Indonesia, mereka kemungkinan juga akan kehilangan Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen karena cedera, tulis media Vietnam lagi. Namun, tim Indonesia masih memiliki pemain lain yang sangat berkualitas untuk menggantikan mereka. Maes Hilgers, yang absen pada pertandingan November 2024, diperkirakan akan kembali, lanjut mereka. Demikian pula, Elkan Bagot juga bisa kembali ke tim nasional Maret mendatang. Pelatih Kluivert juga mendapat tambahan bintang naturalisasi lainnya, Ulla Romeni, untuk melengkapi serangan, tutup media tersebut. Mengejutkan, penjualan tiket ludes. Timnas Indonesia nyaris dipastikan bakal dikepung puluhan ribu supporter Australia di Sydney. Laga Australia versus Timnas Indonesia hampir dipastikan bakal dihadiri oleh pendukung tuan rumah. Australia telah mengumumkan penjualan tiket kontra Timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes untuk periode penjualan perdananya. Australia mengumumkan ludesnya penjualan tiket itu pada unggahan Instagram Socceroos. Sebelum lebih jauh, sebagai informasi, laga Timnas Indonesia versus Australia akan digelar pada 20 Maret 2025. Pertandingan tersebut akan dihadirkan di Sydney Football Stadium. Stadion tersebut memiliki kapasitas penonton sebesar 42.500 orang. Adapun, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia merupakan laga krusial bagi kedua negara. Pasalnya, kemenangan menjadi hal wajib bagi Timnas Indonesia maupun Australia untuk mengamankan tiket Piala Dunia, di mana Australia berada di peringkat kedua sementara dengan 7 poin. Sedangkan Timnas Indonesia ada di peringkat ketiga sementara dengan perolehan 6 poin. Dengan mengantongi 3 poin, kesempatan lolos ke Piala Dunia pun kian besar. Kembali ke klaim penjualan tiket yang ludes, Australia menyebut hal tersebut adalah untuk gelombang pertama. Alokasi tiket habis. Tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia di Sydney Football Stadium sudah habis, tulis Australia dalam unggahan Instagram Socceroos, dikutip Selasa, 11 Februari 2025. Merespon habisnya tiket itu, Australia berencana akan lebih menggemparkan stadion dengan penjualan tiket periode 2. Direncanakan penjualan akan dilangsungkan pada Maret 2025 nanti. Beda nasib dengan Timnas Indonesia. Fans Malaysia tangisi negaranya yang tak lolos Piala Asia U20 2025.
Salah satu fans Malaysia merasa sedih usai negaranya tak bisa lolos ke putaran final Piala Asia U2025, berbeda dengan timnas Indonesia yang sukses tampil di Cina. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025 setelah finish sebagai juara grup babak kualifikasi. Tergabung di grup F, skuad Garuda Nusantara berhasil torehkan 2 kemenangan dan hanya sekali imbang. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia bertengger di urutan teratas dengan 7 poin, mengungguli Yaman yang finish sebagai runner-up. Sementara itu, Malaysia yang berada di grup E babak kualifikasi justru harus puas finish di urutan keempat. Total dari 4 pertandingan, Malaysia hanya torehkan 1 kemenangan, 2 kali imbang serta menelan 1 kekalahan. Bagi Malaysia, ini merupakan kali kedua mereka gagal lolos ke Piala Asia U20 setelah terakhir kali tampil pada tahun 2018. Di tahun 2020, sejatinya Malaysia berhasil meraih tiket ke babak penyisihan Piala Asia U20. Namun saat itu kompetisi batal bergulir akibat pandemi. Jelang beberapa hari sebelum kick-off perdana Piala Asia U20 2025, salah satu akun fans timnas Malaysia menyoroti nasib apes negaranya yang gagal lolos di edisi kali ini. Adalah akun X @onefotbalm yang dalam cuitannya merasa sangat sedih lantaran Malaysia harus absen di turnamen kelompok umur bergengsi di Asia tersebut. Skuad nasional U20 terakhir yang lolos ke Piala Asia U20 adalah angkatan Lukman Hakim. Namun saat itu, turnamen ini dibatalkan karena merebaknya COVID-19, tulis @onefotbalm. Dalam 2 edisi terakhir, skuad Harimau Muda belum pernah lolos ke Piala Asia U20. Apa yang salah? Tambahnya yang disertai emotikon sedih. Les skuad U20 negara layak ke Piala Asia U20 adalah batch Lukman Hakim. Tetapi pada masa itu kejohanan ini cancel akibat wabak COVID-19. Sudah 2 edisi skuad Harimau Muda tak layak ke Piala Asia U20. Mana silapnya? Sementara itu pada Piala Asia U20 2025 kali ini, timnas Indonesia akan tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pertandingan perdana timnas Indonesia di penyisihan grup nanti adalah menghadapi Iran pada Kamis di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China. Sepanjang sejarahnya, timnas Indonesia U20 terbilang cukup sering tampil di Piala Asia U20. Bahkan skuad Garuda Nusantara berhasil keluar sebagai juara pada edisi 1961 dan 2 kali menjadi runner-up di tahun 1967 serta 1970.